Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku sekalian, terutama kelas 11 ya dari Semanda, di mana mereka itu mau ulangan. Jadi Bapak di sini sekarang akan membahas ya soal-soal yang berasal dari bank soal. Pertama nomor 1, tekanan hidrostatis pada suatu titik di dalam bejana yang berisi zat cair ditentukan oleh. Nah, di sini itu kan rumusnya Rho GH. Ya, tekanan hidrostatis atau pH itu rumusnya Rho kali G kali H. Jadi di sini ditentukan oleh nomor 1 massa jenis zat cair, betul, Rho ya. Dan juga ketinggian di situ H-nya. Dan satu lagi yaitu G, percepatan gravitasi. Jadi isinya adalah, pilihannya adalah ya nomor 1 dengan nomor 3 ya, seperti Bapak lihat di sini di HP dimasukkan ya, itu isinya adalah tergantung daripada massa jenis dan lalu yang ketiga kedalaman titik dari permukaan zat cair atau H. Yang nomor 2, faktor yang menentukan tekanan zat cair adalah sama saja, tekanan zat cair itu adalah tekanan hidrostatis. Jadi di situ ya, tergantung daripada massa jenis zat cair. Iya memang betul, tapi tidak hanya massa jenis. Volume dan kedalaman zat cair, nggak ada volume. Massa jenis dan volume zat cair salah. Massa jenis, volume, dan kedalaman zat cair salah. Nomor E yang betul, massa jenis dan kedalaman zat cair. Ya, karena di sini rumusnya adalah Rho kali G kali H. Begitu kan? Yang nomor 3, jika tekanan hidrostatis pada kedalaman H adalah P. Ya, jadi Bapak di sini kita tahu bahwasanya tekanan hidrostatis itu rumusnya adalah Rho GH, ya kan? Maka pada kedalaman 2H tekanan hidrostatisnya sebesar, oke, Bapak tulis di sini sama dengan P sama dengan Rho kali G kali H. Di sini P dengan H itu adalah berbanding lurus. Jadi, ya karena di sini yang disebutkan dalam soal itu antara P dengan ketinggian atau H, jadi kalian di sini perbandingannya P1 banding P2 itu sama dengan H1 per H2. Pada kasus pertama di situ diketahui kedalamannya H ya. Dan P1-nya itu adalah P, berarti P ini H, begitu kan? Ini yang ditanyakan ya, P2-nya ya. Berapakah P2-nya jika kedalamannya menjadi 2H? Ya udah, berarti P per yang ditanyakan sama dengan H per 2H. Coret H-nya ya. Ininya ke atas. Lihat, P2-nya dikataskan. Jadi P2 itu sama dengan 2P isinya ya. Jadi D isinya. Nomor 4. Zat cair mempunyai kerapatan itu massa jenis 1020 kg per meter kubik. Tekanan zat cair akan menjadi 101% dari tekanan pada permukaan. Ya. Nah, tekanan di permukaan itu adalah tekanan atmosfer besarnya 1,01 kali 10 pangkat 5. Oke, di sini ini Bapak nomor berapa, nomor 4 ya. Dan nomor 4 ini jadi bisa dibilang seperti ini ya. Jadi tekanan di luar P0 itu sama dengan 1 atm ya. Atau ini sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Nah, berapakah kedalamannya di sini seandainya tekanan di sini itu sama dengan 101% dari tekanan udara luar ini di luar ya. Oke. Atau disebut sebagai PO. Kita tahu bahwasannya P mutlak itu sama dengan PO ditambah P Gauss. Ya, P Gauss itu adalah P kedalaman dari permukaan ke sini. Ya, jadi ditanyakan kalau seandainya ini 101% daripada PO, jadi otomatis di sini kan ini berarti P mutlaknya itu sama dengan ini, ya kan? Nah, di sini katanya P ininya itu P mutlaknya itu sama dengan 101% atau dengan kata lain 1,01 PO. Begitu kan? Ini sama dengan PO ditambah P. Jadi otomatis P di sini itu sama dengan 0,01 PO atau 0,01. PO-nya yaitu 1 atm. Jadi dikalikan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal
Ya kan? Ini sama dengan rho GH. Jadi ini tuh rho. Nah, ini rho-nya zat cairnya, rho zat cairnya ini ketinggian dari permukaan, rho G kali H. Jadi kamu masukkan saja di sini berarti 0,01 dikali 1 atm. 1 atm ini besarnya 1,01 ke 10 pangkat 5 ya. Itu sama dengan rho-nya ya, rho air itu 1000, G-nya 10. Lalu di sini ditanyakan H-nya sama dengan berapa. Kita masukkan 1 ATM-nya 1,01 ke 10 pangkat 5. Berarti 0,01 atau 10 pangkat min 2 dikali 1,01 kali 10 pangkat 5 itu sama dengan 10 pangkat 4 kali H. Ya kan? Berarti H-nya di sini adalah ini dibagi yang kanan. Ya kan? Berarti H-nya itu sama dengan ini 10 pangkat min 2 itu dikalikan 10 pangkat 5 berarti 10 pangkat 3 kan. 1,01 kali 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 4. Atau dengan kata lain di sini 1,01 dikali 10 pangkat min 1 meter. Begitu ya. Oke. Nah, jadi di sini itu isinya sama dengan kalian tinggal mengalihkan ini dengan 100 ya. Kalian kalikan dengan 100 berarti kalian kalikan berarti 10,1 cm. Ya, itu jawabannya adalah B. Ya. Mudah-mudahan paham ya di sini. Jadi di sini itu maksudnya begini loh. Berapakah kedalaman di permukaan ini ya, sehingga ya tekanannya di situ itu sama dengan 101% dari tekanan di luar ya, tekanan ATM ini, tekanan permukaan air ya, yang besarnya 1 ATM 1,01 kali 10 pangkat 5 ya kan. Nah, sedangkan kita tahu untuk menghitung ini itu sama dengan P0 ditambah P rho GH ini ya, rho GH ini. Jadi kalian masukkan P0 ditambah kali rho G kali rho GH ya kan, H-nya yang akan kita cari di sini. Sedangkan di sini adalah 1,01 P0 karena tadi disebutkan 101% itu sama dengan 1,01 P0 ya kan. P0-nya dipindahkan ke sini berarti sesaknya tinggal 0,01 P0. Itu langsung kita pastikan sama dengan rho GH ya. Oke. Mudah-mudahan paham. Nomor 5 sekarang. Nomor 5 itu, nah, di sini kalau seandainya kalian mendapatkan gambar seperti ini, itu berarti bahwa ketinggian sampai A itu dihitung dari permukaan cairan yang sebelah kanan itu, bukan dari yang kiri, karena itu tertutup ya. Jadi dari yang terbuka di situ. Di situ diketahui dari bawahnya 15 cm, di situ 25 cm, berarti otomatis dari sini ke sini. Dari sini ke sini sama dengan 10 cm ditambah 5 cm berarti H-nya 15 cm. Ya sudah, berarti tinggal dikalikan saja nomor 5 ini. Ini sama dengan rho kali G kali K. Rho-nya 1000, G-nya 10, H-nya itu 15 cm atau 0,15. Atau dengan kata lain di sini 10 pangkat 4 kali 0,15. Jadi sama dengan ini dalam meter ya, tadi 15 cm berarti menjadi H-nya 0,15 meter. Ya, ini gravitasi, ini adalah rho daripada air. Berarti 10 pangkat 4 kali 0,15, tinggal kalian masukkan aja ke sini. 12 1500 ya. Jadi di sini tekanan hidrostatis di titik A itu 1500 Newton per meter persegi. Jawabannya yaitu A. Sekarang nomor 6. Nah, nomor 6 ini seekor ikan berenang di dasar laut masih merupakan juga tekanan hidrostatis ya, tekanan air yang yang ada disebabkan oleh gaya berat air tersebut ya. Seekor ikan berenang di dasar laut yang dapat dianggapnya airnya tenang ya. Besar tekanan yang dirasakan ikan akan bergantung dari, jelas di sini masukkan juga rho GH. Jadi massa jenis air laut dan juga kedalaman posisi ikan dari permukaan. Jadi pilihannya adalah 1 dan 3 ya, yaitu B. Ya, itu nomor 6. Ya. Nomor 6.
Nomor 7 sekarang. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini kemarin sebetulnya sudah Bapak terangkan ya. Jadi di sini itu ada suatu benda ya, di mana benda tersebut terdiri daripada cairan yang mana di ujung cairan tersebut dihubungkan dengan pegas. Pengisap P mempunyai luas penampang 0,75 cm persegi. Berarti langsung saja ditulis di sini. Ya, A-nya itu sama dengan 0,75 cm persegi. Kalau kita rubah ke dalam meter, ini menjadi, ya berarti 10 pangkat 2, 10 pangkat 4, 0,75 dikali 10 pangkat 4. Min 4, ya, dibagi 10.000 berarti kan, meter persegi. Ya, yang bergerak tanpa gesekan ya, sehingga dapat menekan pegas sejauh X. Jadi ini pegasnya, pegas perpanjangannya X ya. Jika konstanta pegas K-nya diketahui itu sama dengan 75 Newton per meter, dan massa jenis zat cair itu rho-nya, itu rho fluidanya itu sama dengan 500 kg per meter kubik. Maka X-nya sama dengan berapa? Ditanyakan X-nya ini sama dengan berapa ya. Oke, di sini diketahui rho dari fluida dan juga ketinggiannya dari gambar diketahui H-nya sama dengan 1 meter ya. Kita tahu di situ ya, untuk menghitung tekanan hidrostatis itu rumusnya sama, yaitu rho GH ya. Dimana di situ tekanan itu sama dengan, kita tahu bahwa F itu sama dengan P per A. Berarti di sini F itu sama dengan P sama dengan F per A ya. P sama dengan F per A. Jadi di sini F itu sama dengan P kali A, ya kan? Nah, karena di sini yang jadi masalah itu adalah gaya yang ada pada pegas tersebut. Jadi kita menggunakan dari airnya itu gayanya, bukan tekanannya ya, sehingga gaya yang dilakukan oleh cairan atau fluida tersebut sama dengan gaya yang berlaku pada pegas. Kita tahu pegas itu rumusnya F-nya sama dengan, ya, berarti di sini sebentar, P sama dengan F per A, berarti P-nya jadi F-nya sama dengan P kali A. P kali A, begitu kan? Nah, di sini P kali A atau gaya yang dilakukan oleh fluida tersebut itu sama dengan K kali X. Kita tahu bahwa gaya gaya yang dilakukan pada pegas tersebut rumusnya adalah K kali X, di mana K ini adalah tetapan pegas ya. Jadi tinggal kita masukkan di sini ya. A-nya sama dengan itu, P-nya. Nah, P-nya di sini kita langsung cari rho kali G kali H, di mana hanya 1 meter di dalam gambar, dikalikan A-nya itu sama dengan K X. Jadi X di sini sama dengan rho G kali H kali A dibagi K. Ya tinggal masukkan. Jadi X sama dengan rho-nya di situ 500, G-nya 10, H-nya 1 meter, dan A-nya dalam meter persegi, yaitu 0,75 kali 10 pangkat min 4 dibagi K-nya, yaitu 5 kali 10 pangkat 2, ya kan? Nah, sebentar. Oh iya. Konstanta pegasnya 75. Sorry. Ya, ini dibagi 75 berarti ya. Dibagi 75. Ya, oke. Nah, berarti X di sini sama dengan 500 kali 10, berarti 5 kali 10 pangkat 3, ya kan? Dikali 0,75 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 75. Nah, ini gampang berarti kan? Kalau misalkan 0,75 dicoret dengan 75, itu berarti ya di bawahnya jadi 100 atau 10 pangkat 2. Ya udah. Berarti 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 1. 5 kali 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat 2. Jadi 5 kali 10 pangkat min 3. Ya, itu dalam meter. Ya, 5 per 1000 meter itu sama dengan 0,5 cm. Jadi isinya adalah B ya di sini ya. Kalian harus bisa sekarang mengkonversikan dari satuan meter ke sentimeter
Ya, kita tahu bahwasanya meter itu 1 meter itu sama dengan 100 cm, begitu kan? Iya kan? Nah, jadi di sini 5 kali 10 pangkat min 3 itu dikalikan 10 pangkat 2 ya, dikalikan 100 ya, dikalikan 100 sehingga menjadi 5 kali 10 pangkat min 1 atau 0,5 cm. Nomor selanjutnya nomor 8 ya. Nomor 8 sebentar. Nomor 8. Nah, ini nomor 8. Sebuah kolam renang dalamnya 5,2 meter berisi penuh air, di mana G-nya sama dengan 1 gram per centimeter kubik dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah tekanan hidrostatis di suatu titik yang berada 40 cm di atas dasar bak? Ya udah, kedalamannya 5,2 meter, ditanyakan 0,4 meter dari dasar bak. Berarti H-nya karena dihitung dari permukaan air 5,2. Jadi langsung saja di sini Om tulis H-nya itu sama dengan 5,2 meter dikurangi 0,4. Berarti sama dengan 4,8 meter. Karena di sini ditanyakan tekanan hidrostatis, berarti pH-nya langsung saja di sini rho dari fluida tersebut kali G kali 10 meter per sekon kuadrat dikalikan H. Ya, tinggal masukkan saja di sini. Karena di sini air 1 gram per centimeter kubik itu dirubah menjadi 1000 kg per meter kubik dikalikan 10 dikali H-nya 4,8 ya. Jadi 4,8 kali 10 pangkat 4 ya. Sebentar. Nanti dulu ini kok. Oh ya, itu yang C isinya berarti ya. Jadi isinya adalah 4,8 kali 10 pangkat 4. Atau di sini bisa juga kan 48.000 Pascal ya, Pascal. Itu sama aja dengan 48 kilo Pascal. Itu nomor 8. Sekarang nomor 9. Nah, ini teori. Gaya apung yang terjadi yang bekerja pada suatu benda yang berada dalam fluida adalah sebanding dengan kerapatan zat cair. Betul. Ya, itu rumusnya adalah rho zat cair kali G kali volume benda yang tercelup. Dan di sini isinya adalah 1 dan 3 ya. Ini teori ya, dimana gaya apung itu atau FA itu rumusnya adalah rho zat cair tersebut dikalikan gravitasi dikalikan V benda yang tercelup ya. Baiklah, itu nomor 9 merupakan teori. Jadi isinya adalah B, 1 dan 3. Sekarang nomor 10. Tekanan yang diberikan zat cair akan diteruskan sama besar ke segala arah merupakan pernyataan dari hukum Pascal di sini ya. Hukum Pascal ini disebabkan karena aplikasi dari hukum Pascal ini menyebabkan kita dapat mengangkat beban yang berat dengan hanya mengeluarkan tenaga yang sedikit. Ya, kalian ingat tentang bencana berhubungan di mana di situ mempunyai diameter yang berbeda. Yang satu diameternya kecil sekali dan yang satu besar sekali. Di situ berlaku hukum Pascal di mana F1 per A1 sama dengan F2 per A2, begitu kan? Jadi kalau seandainya gaya kecil disebabkan karena di situ A-nya juga kecil, menyebabkan ya itu dapat menyebabkan atau mengangkat gaya yang besar disebabkan oleh karena luas gaya tekannya itu besar ya. Jadi P1 sama dengan P2 itu adalah hukum Pascal. Sekarang nomor 11. Seorang pemesan ingin membuat dongkrak hidrolik dengan perbandingan gaya F1 F2 1:200 ya. Jadi F1 banding F2 sama dengan 200. Kita tahu bahwasanya Pascal itu adalah F1 per A1, F2 per A2. Jadi di sini nomor 11. Dia menginginkan perbandingan F1 banding F2-nya itu sama dengan 1:200. Kita tahu bahwa maka luas di sini ya, antara A berarti kan. Nah, kamu lihat ya di sini P1 sama dengan P2. Berarti di sini kan berlaku hukum F1 ketentuan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kamu lihat di sini.
Ya, ini satu luas. Itu artinya tapi F2 di atas dan A2-nya di bawah. Ya, kalau kamu misalkan sekarang dipindahkan A2-nya ke kiri, ya, itu berarti F itu berbanding lurus dengan A. Ya, artinya seperti itu, ya. Ya udah, F1 berbanding lurus dengan A berarti F1 per F2 itu sama dengan A1 per A2, ya. Oke, di sini yang besarnya itu besar luasnya 0,4. Berarti ya yang F2-nya yang ini yang A2-nya yang besarnya ya. Di sini F1 per F2-nya sama dengan 1 per 200 ya, sama dengan A1 luas yang kecil per luas yang besarnya 0,4 ya. Jadi A1 langsung saja bisa diketahui berarti 0,4 dibagi 200 itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1 kali 2 kali 10 pangkat 2. Ini coret menjadi 2 kali 10 pangkat min 3. Min 1 dikurangi 2 min 3 ya. Jadi 2 per 1000 alias jawabannya E ya, isinya itu sama dengan 0,002. Begitu, itu nomor 11. Sekarang nomor 12. Nah, nomor 12 ini ya manometer, di mana di situ ketentuannya P0-nya 76 cm Hg. Jadi jika kita akan menghitung, sebentar ya, di sini kan ditanyakan besar tekanan gas PA adalah, Bapak lihat di sini gambarnya. Oh, di dalam tabungnya, berarti di gasnya sini ya, di sebelah sini. Ya, di sebelah sininya sama dengan berapa? Ya udah, tekanan di sebelah kiri itu sama dengan 76 cm Hg ditambah 10 cm Hg. Karena sama-sama di sini manometer itu biasanya diisi oleh air raksa ya. Jadi isinya adalah penjumlahan dari 76 ditambah 10 jadi 86 ya. Itu nomor 12. Sekarang nomor 13. Nomor 13 di sini ada pipa U yang sangat besar ya, di mana di sebelah kirinya 20 Newton, A-nya 30 cm. Ditanyakan F2-nya berapa jika A-nya 900 cm persegi. Jadi kalau gambarkan seperti ini ya. Ini lebih besar karena luasnya. Ini A-nya sama dengan 900 cm persegi. Ini F-nya ditanyakan, F2-nya, ini F1-nya itu sama dengan 20 Newton. Dan ini adalah 30 cm persegi. Ya udah, kamu tinggal masukkan. Dan dalam hal ini karena rumusnya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi di sini kalian tidak harus merubah luas ini menjadi meter persegi. Kalian bisa langsung masukkan, tapi nanti ya F2-nya tetap dalam satuan Newton ya, karena F1-nya juga dalam satuan Newton. Kita masukkan berarti 20 per 30 sama dengan F2 dibagi 900. Jadi F2-nya di sini itu sama dengan 900 kali 20 dibagi 30. Coret berarti 30 kali 60 sama dengan 600 Newton. Itu isinya. Ya. Jadi isinya C ya, 600 Newton. Itu nomor 13. Sekarang nomor 14. Kempa hidrolik memiliki perbandingan. Ini semua hukum Pascal ya, tentang hukum Pascal di mana kita menggunakan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2 ya. Di sini perbandingan diameter. Nah, ini kalau tadi langsung luas diketahui ya. Jadi dalam hal itu tidak dikuadratkan. Apa sebabnya? Karena memang kalau sekarang bentuknya mempunyai diameter berarti bentuknya lingkaran. Jadi otomatis dalam hal ini F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Apa sebabnya Bapak bilang seperti itu? Karena luas itu, ya luas lingkaran itu kan kita tahu pi R kuadrat. Jadi R di sini dimasukkan. Memiliki perbandingan diameter penghisap 1:50. Ya. D1 banding D2 itu 1:50. Itu kalau misalkan sekarang langsung masukkan kita R1 kuadrat per R2 kuadrat, itu sama dengan 1 per, ini dikuadratkan 1 per 2500. Begitu maksudnya. Ini sama dengan F1 banding F2.
Gampang ya. Nah, di sini apabila pada penghisap besar dimuati beban 40.000 Newton. Berarti yang F2-nya 40.000 Newton. Kamu tinggal menghitung F1-nya berapa. Ya udah, tinggal masukkan di sini. Berarti F1-nya itu sama dengan F1-nya itu sama dengan F2 dibagi 2.500. F2-nya 40.000 Newton. 40.000 dibagi 2.500. Coret 2 berarti 400 dibagi 25 itu sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16 Newton isinya ya. 16 Newton C berarti ya. Begitupun dengan nomor 15. Ini merupakan hukum Pascal semuanya. Gambar di atas menunjukkan sebuah tabung U yang berisi zat cair dan diberi pengisap ya. Berat dan gesekan diabaikan. Pada pengisap 2 diberi beban 40 kg ya. Agar pengisap tetap seimbang maka F2 yang harus diberikan adalah berapa Newton. Nah, di situ diketahui radiusnya atau jari-jarinya 20 yang besar, yang kecil 1. Ya udah, kita ingat kalau dalam bentuk radius berarti harus dikuadratkan di situ ya. Yang 1 20 berarti dikuadratkan menjadi 400, yang 1 1 jadi tetap 1 ya. Jadi gini, F1 per R1 kuadrat itu sama dengan F2 per R2 kuadrat. Di sini F1-nya ditanyain. Sedangkan R1-nya di sini adalah 1 cm. Oh, Bapak nggak bisa langsung ini ya ngelihat ini. Tapi anak-anakku, kalian harus sambil melihat soalnya ya, nomor 15. Ya, F1 dibagi 1 itu sama dengan F2 kuadrat. Di sini F2-nya diketahui. Diberi beban 40 kg, berarti harus dikalikan 10 ya. Jadi berarti beratnya atau F-nya sama dengan 400 ya. Sama dengan 400. Sekarang di situ R-nya 20, berarti 20 kali 20 ya, sama dengan 400 juga sama. Berarti F1-nya itu sama dengan 1 Newton. Itu isinya B ya. Itu nomor 15. Ya, nomor 15. Oke, untuk mempersingkat waktu di sini Bapak akan menerangkan tentang Archimedes ya. Archimedes ini bisa dilihat tekanan hidrostatis udah, Pascal udah di sini.